Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Teguh Caca Smita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam kegiatan sesi berbagi budaya positif ini diperlukan untuk memenuhi yaitu tugas dari modul 1.4 yakni aksi nyata. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa sejenak agar kegiatan pada pagi ini menjelang siang berjalan dengan sempurna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Ya, penekanannya pada sesi berbagi ini adalah yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, terlebih dahulu saya akan mengaitkan materi modul 1, yaitu ada beberapa materi modul 1. Modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu modul 1.4 adalah budaya positif. Jadi pada modul 1 itu terdiri dari 4. Jadi 4 materi atau 4 materi nanti akan saya kaitkan dulu sebelum nanti ke modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, pada modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah yaitu menuntun. Ya, dimana menurut beliau pendidikan yang menuntun di sini adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya kita. Sebagai pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sekaligus memperbaiki tingkah lakunya. Jadi peserta sudah memiliki kodrat. Kita sebagai pendidik itu bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi yang sudah ada pada diri anak masing-masing. Itu sudah kodratnya, bawaannya. Jadi setiap anak pasti memiliki bawaan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ada 2 kodrat menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat alam. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada aspek pengembangan. Itu kodrat alam. Kemudian pada kodrat zaman adalah yang berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saat ini. Jadi tentu ada suatu perbedaan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi kalau kodrat alam itu sesuai sudah bawaannya dari alam, dari sang pencipta. Kemudian kalau kodrat zaman itu harus sesuai dengan zamannya. Jadi ketika kita mendidik itu harus sesuai dengan zaman. Tidak mungkin didikan kita zaman dahulu belum ada itu kita samakan dengan pendidikan yang dulu. Ya, pasti beda. Sekarang udah zamannya, udah kemajuannya teknologi tinggi. Kalau dulu kan enggak. Dulu misalkan belum ada HP atau ini masih surat-suratan. Sekarang sudah ada HP, tinggal gampang WA aja.
Jadi pendidikan kodrat zaman itu harus didasari dengan kemajuan dari teknologi. Jadi kita mengikuti zamannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara merupakan pendidikan yang menitik beratkan pesan didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Jadi kita sebagai pelayan, ya. Jadi kita istilahnya berpihak pada murid, kita menuntun, ya. Bukan artinya kita menuntut. Beda ya, menuntut dengan menuntun itu beda. Nah, kemudian nomor 2 yaitu tentang nilai penggerak. Tadi kan nomor 1.1-nya 1.2 tentang nilai penggerak. Dalam nilai guru penggerak itu ada 5 aspek. Yang pertama, aspek pertama reflektif, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Guru penggerak juga memiliki suatu peran, yaitu peran yang pertama mendorong kolaborasi. Kemudian yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, inilah nanti kita akan dituntut seperti ini. Bagaimana caranya kita harus bisa mendorong suatu kolaborasi. Bagaimana cara kita harus bisa menggerakkan suatu komunitas di sekolah. Bagaimana caranya kita mewujudkan suatu kepemimpinan murid, ya, atau student agency, kemudian menjadi pemimpin pembelajar, dan yang terakhir itu menjadi coach, ya, pelatih, ya, pelatihnya. Ya. Nah, pada visi guru penggerak dikatakan bahwa visi guru seorang profesional yaitu mewujudkan anak-anak di Indonesia untuk memiliki sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa, kemudian memiliki karakter yang mandiri, inovatif, berkebinekaan global, kemudian mampu hidup bergotong royong, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi itulah sekarang tujuan pendidikan dari pemerintah, yaitu harus menjadikan peserta didik ke profil pelajar Pancasila yang memiliki suatu karakter yang bagus. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada yang beriman, inovatif, gotong royong, berpikir kritis, dan mandiri. Nah, pada budaya positif, yaitu di modul 1.4 ini, budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita harus menerapkan titik intinya yaitu di budaya positif. Ya, bagaimana caranya peserta didik kita mampu sekarang merubah dirinya menjadi anak yang disiplin. Terutama kita sebagai pendidik harus menjadi model terlebih dahulu. Nah, ini adalah konsep utama budaya positif yang sebentar lagi saya berbagi, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi ketujuh konsep budaya positif ini nanti saya akan berbagi. Nah, konsep yang pertama budaya positif yaitu yang pertama adalah
pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik tingkat kemampuan, kemudian tingkat minatnya dan gaya belajar peserta didik atau gaya belajar mereka. Jadi karakteristiknya bagaimana kita menciptakan suatu pembelajarannya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, minat mereka dan gaya belajarnya. Karena kita sebagai pelayan harus sekarang melayani para peserta didik. Kemudian pada pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu dimensi atau aspek yang terdiri dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada yang berpikiran global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yaitu adalah mandiri. Sampai di sini mungkin sudah paham ya. Nah, kita lanjut ke aspek konsep budaya positif yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Ya. Jadi disiplin positif. Nah, pada disiplin positif ini saya membuat suatu latar belakang. Latar belakang yang adalah suasana positif. Nah, bagaimana sih cara menciptakan suasana positif, yang kondusif, yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik? Yaitu pembelajaran yang kondusif, di mana murid dan guru akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang Bapak Ibu guru, bagaimana caranya agar peserta didik kita, siswa kita itu di dalam proses pembelajaran itu mereka senang, mereka nyaman, dan mereka aman. Tentunya berbagai metode, berbagai cara belajar Ibu untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran bermacam-macam. Bagaimana untuk menciptakan suasana positif sehingga di ruangan kelas maupun di luar kelas ketika peserta didik kita belajar itu memiliki rasa nyaman, senang, kemudian dan menyenangkan. Ini tidak ada rasa ketakutan meskipun itu pembelajaran yang ditakuti misalkan matematika atau bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris nggak bisa saya dan merasa takut menjadi beban. Nah, bagaimana caranya kita agar siswa itu tidak memiliki rasa beban? Ya, sekarang Bapak Ibu guru yang tentunya sudah memiliki berbagai cara. Kemudian pada suasana positif ini akan menghasilkan, nah itu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Ya, siswa tidak merasakan suatu beban ketika mempelajari suatu materi. Tuh. Matematika biasanya beban sekali anak-anak dalam penghitungan, baik itu pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Kadang-kadang mereka ketika dikasih PR besoknya atau tidak masuk, atau ketika dikasih tugas mereka akan takut tidak bisa menyelesaikan, atau ketika berkelompok dia tidak bisa merasa minder karena dirinya dia tidak bisa sendiri, kan malu, beban jadinya ini. Nah, ketika suasana positif sudah tercipta, ya, maka akan timbul suatu budaya positif yang akan membentuk suatu kebutuhan. Jadi siswa mempelajari karena suatu kebutuhannya. Maka hal ini akan menggerakkan moral yang positif bagi siswa, sehingga karakter siswa akan terbentuk tidak hanya dari akademiknya atau intelektualnya saja,
tapi juga karakter siswa terbentuk dari lingkungannya. Jadi intinya di sini dia yang tadi tidak merasa beban, dia berarti memenuhi dengan kebutuhannya sendiri. Nah, positif karakter itu dia akan apa? Moralnya itu secara sendirinya. Tidak hanya dari akademiknya, tidak dari intelek, tetapi juga karakter terbentuk dari lingkungannya. Lingkungannya sudah positif, maka secara tidak sengaja ya pasti mereka akan mengikuti. Wah, teman saya bisa, wah teman saya tidak ribut, disiplin, mau dia mendengarkan bapak ibu gurunya sedang menjelaskan, dia akan mengikuti. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, budaya positif itu adalah suatu budaya yang memiliki suatu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ciptakanlah suasana budaya positif supaya anak-anak memiliki suatu karakter yang disiplin tentunya, yang kemudian berani yang tampil. Dia biasanya dia malu-malu karena dia sudah tidak memiliki rasa beban, dia sudah enjoy, maka apapun yang diberikan kepada gurunya pasti dia akan bisa, meskipun dia berpikir wah ini jawaban saya salah, tapi dia yang pertama yang penting intinya dia mau berani, dia mau berani tampil, berani berbicara di depan temannya ya, atau berani bertanya, sehingga kemudian dia ketika itu dia akan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh. Nah, tanggung jawab ini tentunya ketika peserta didik kita berikan suatu tugas, pasti dia akan menyelesaikannya. Dia lagi tidak akan berpikir jawaban saya salah. Dia tidak lagi berpikir akan melihat temannya, tapi dia sudah merasa bahwa dia tidak ada beban lagi. Dia akan mencoba apa yang ada dalam pikirannya. Dia akan mencoba, oh itulah jawaban saya ya. Sampai sini kita bisa lanjut ya. Nah ini membentuk disiplin positif. Nah, kita akan lanjut ke membentuk disiplin positif. Kembali lagi kepada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jika tidak memiliki motivasi untuk mendisiplinkan, ya, atau itu bisa berasal dari pihak lain atau eksternalnya. Ya, dalam artian memerdekakan merdeka. Ya, merdeka itu adalah merdeka freedom. Ya, freedom bukan freedom tapi independen sendirinya. Kemudian di sini jika siswa itu tidak mengetahui apa sih disiplin itu, karena mungkin akhirnya mesti setengah-setengah, jadi dia membutuhkan eksternal. Eksternalnya dari luar, dari lingkungannya, baik itu dari guru atau dari temannya. Itu kalau di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, ya masyarakatnya, tetangganya. Di lingkungan keluarganya, yaitu anggota keluarganya. Itu. Jadi eksternalnya begitu. Kemudian dengan demikian, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, sudah jelas di sini. Nah, disiplin positif ini adalah kita akan bagaimana sih cara penerapannya? Cara penerapan disiplin tanpa suatu kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi yang pertama, murid itu diajarkan untuk memahami disiplin positif dari perilaku mereka. Kita ajarkan mereka perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang mengajarkan tentang positif.
Disiplin positif. Oh, ini dosa positif, ini bukan. Mulai sejak ini kita ajarkan. Kemudian kita mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tentu tanggung jawab. Ya, anak-anak itu bertanggung jawab. Kemudian rasa hormat. Hormat sama siapa? Hormat kepada bapak ibu guru, hormat kepada temannya, hormat kepada keluarganya, dan hormat kepada orang tuanya. Rasa hormat, dia memiliki rasa hormat. Ya, tidak hanya kepada orang tuanya saja yang di rumah. Ketika dia sudah di lingkungan sekolah, dia tidak memiliki rasa hormat kepada gurunya, maka dia bukan atau belum dia memiliki rasa disiplin. Ya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini garis bawahnya adalah ancaman atau hukuman. Jadi ketika kita mengajarkan budaya positif, disiplin positif, jangan sampai kita memberikan suatu ancaman atau hukuman. Jadi kalau misalnya kamu kalau tidak gini kita bisa hukum, apa hukum? Jangan. Ketika mereka itu, maka biasanya mereka akan lebih dari yang tidak kita harapkan. Ya, pasti akan melawan. Ya, memang ada rasa ketakutan, tapi pada dasarnya kita harus tidak ada suatu rasa ancaman atau hukuman. Ciptakan suatu lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, dari disiplin positif itu tujuannya itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Tentunya muaranya pada profil pelajar Pancasila lagi ini. Ya. Arahnya pasti akan menuju ke sini, budaya positifnya. Kemudian, nah ini kebutuhan dasar manusia yang ketiga, konsep budaya positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bagaimana? Yang pertama bertahan hidup. Tentunya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan rasa ingin bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain sebagainya. Bagaimana kita untuk bertahan hidup, serta psikologis, rasa aman. Bagaimana kita supaya bisa menjaga diri kita, itu untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Pasti tentunya kita memiliki suatu kebutuhan kasih sayang. Pasti tidak mungkin, baik itu dari pacar kita, ya, baik itu dari istri kita atau suami kita dan anak kita. Kasih sayang itu yang paling utama. Kemudian memberi dan menerima. Nah, ini jangan kita cuma menerima saja kasih sayang seseorang, tapi bagaimana juga kita memberi juga. Ya, itu yang kebutuhan yang kedua. Nah, bagaimana kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, prestasi kita, penguasaan, pengakuan. Ya, biasanya kita kalau kita memiliki suatu kemampuan kita, kompetensi kita, pasti kita ingin rasa diakui. Saya menciptakan sesuatu ini, ya, saya menciptakan, membuat atau lukisan yang bagus ini, pasti pengakuannya apa? Rasa ingin diakui. Ya, itu kemampuan kita, di prestasi kita. Nah, kalau misalkan kita diberikan, kita tidak sama sekali apa, kamu jelek kekuatan kamu, kita kan pasti sakit hati juga, ya. Pasti rasa pengakuannya itu sangat berkurang. Kembali lagi ke poin yang kedua, yaitu kasih sayang.
Poin yang keempat, kebebasan. Nah, kita bebas memiliki suatu kebutuhan pilihan kita. Ya, baik itu pilihan bagaimana cara kita mengajar di kelas, pasti Bapak Ibu guru memiliki perbedaan masing-masing, gaya belajarnya, metode belajarnya pasti beda-beda. Ada yang humor, lucu, ada yang biasa-biasa aja, kan beda-beda. Itu bebas, mandiri, kemudian otonomi sama dengan bebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Tujuannya apa? Pasti senang. Jika kita sudah rasa lapar sudah teratasi dan sebagainya, rasa aman sudah teratasi juga, lanjut yang kedua, kasih sayang kita sudah dapat, kita sudah memberi, kita sudah menerima, kemudian kita memiliki suatu pengakuan atas kemampuan kita, lanjut lagi kebebasan kita untuk menentukan pilihan sendiri. Tentunya yang terakhir kita akan memiliki rasa kesenangan. Senang, pasti itu ya, kita berhasil semuanya, pasti kita akan merasa senang. Jadi antara kebutuhan dasar manusia dari nomor 1 sampai nomor 5 itu saling berkaitan. Jadi yang terakhir ujungnya ya pasti senang. Yes, senang, akhirnya dia milik saya ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita explain dulu supaya tidak tegang, supaya Bapak Ibu merasa happy atau enjoy. Nah, kita explaining tentang tepuk malam aja ya, tepuk malam ya. Kalau tepuk pagi keras, tepuk siang keras. Nah, tepuk malam karena malam hari pasti sunyi, sepi, berarti tidak bersuara ya. Kita coba, tapi yang keras jangan tepuk malam. Nah, yang kalau tepuk siang langsung keras ya. Tepuk pagi yang keras, tepuk siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Konsentrasinya masih bagus. Pagi, malam. Ya, berarti konsentrasi sudah buyar lagi. Ya, lagi sekali kita sebelumnya yaitu masih tepuk siang, pagi, siang, pagi, malam. Iya, bagus konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Ada lagi satu yang breaking yaitu telunjuk. Ya, kita bermain telunjuk sekarang. Ya, jadi telunjuknya kita mengarahkan. Ya, arahannya yaitu jangan ikuti apa yang saya katakan ketika saya mengarahkan. Ya, itu arahannya. Udah. Ya, kita mengarahkan anggota tubuh kita ini, bukan indera kita. Ya, harus cepat, jangan. Ya, itu. Saya tunjuk sekarang ya. Mata. Nah, langsung cepat ada nada gini, kita sebelum berubah begini jadinya ya. Ya. Hidung, gigi, pipi, telinga, dan yang terakhir adalah tepuk tangan buat kita semuanya. Dan kemudian yang keempat, nah ini konsep yang keempat adalah motivasi sekarang. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, itu motivasinya. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ini, yang pertama menghindar ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya, ketika murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang kepada menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Sama, murid disiplin ini karena merupakan daripada motivasi
ekstensi. Nah, konsep disiplin dengan identitas gengel ini ada dua. Ya, yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman. Hukuman itu murid itu merasa takut. Pasti ketika murid kita dihukum pasti dia akan merasa takut. Mungkin ada beberapa siswa kita yang dihukum tidak ada takut-takutnya. Kemudian hukuman itu memaksa. Kemudian itu yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Artinya apa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, mungkin teman di sebelahnya, itu sudah berapa? Kita merasa iri juga dia, ya? Pasti sengaja. Terus bagaimana? Apakah kita perlu memberikan penghargaan kepada siswa? Perlu tidak? Perlu. Tapi ada saja konteksnya, di mana tempatnya. Supaya apa? Supaya di lingkungan sekelilingnya tidak ada yang memiliki rasa iri, sakit hati atau dan lain sebagainya. Memang memberikan penghargaan suatu motivasi kepada siswanya yang lain. Bagaimana caranya mereka agar mengikuti mereka. Dia dapat, saya harus dapat. Ya, misalkan mungkin dalam hal kecil, mungkin di kelas rendah kasih bintang ya Bu ya, kasih bintang. Siapa yang mau tampil ke depan jauh ini, Ibu kasih atau Bapak kasih bintang. Pasti semua berebut tarik. Terus bagaimana yang tidak bisa? Pasti akan diam, ya kan? Pasti dasar malu. Dia dapat bintang, saya aja nggak dapat bintang. Pasti dalam artian mungkin secara tidak sengaja dia akan mendekati kita. Bu, maaf saya tidak dapat bintang. Pasti sudah begitu. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan suatu penghargaan, tapi bagaimana kita melihat lingkungannya atau konteksnya atau kalimatnya bagaimana supaya yang di sekeliling dia tidak merasa sakit hati atau iri. Nah, kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya. Pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pendekatan restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi bisa dikatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kuncinya yaitu memperbaiki kesalahan siswa. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, bagaimana caranya kita menindaklanjuti, bagaimana caranya peserta didik tersebut mau merubah atau memperbaiki dari kesalahannya. Itu restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus suatu kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan tawaran, bukan suatu paksaan. Ya. Kemudian tiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang kelima, fokus pada karakter, bukan suatu tindakan. Dan yang keenam adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ciri-ciri restitusi seperti itu ada 1-6. Mungkin bagaimana caranya nanti kita menciptakan atau memperbaiki dari kesalahan daripada peserta didik kita. Nah, kemudian yang kelima adalah konsep budaya positif. Yang kelima adalah posisi kontrol dari seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama adalah penghukum.
Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah teman. Dan yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru nantinya untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Jadi posisi kontrol ini kita harus bisa ya. Tapi mungkin dalam kenyataannya ada beberapa ada dari posisi kontrol yang sudah kita lakukan. Nah, berikut adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi di layar sudah ada gambar itu katanya bawa pacutan katanya. Ya bapaknya biasanya bapak dari kelas 6 kelas tinggi itu pasti pacutan yang dibawa. Untuk pacutan, enggak pernah. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan sebuah pacutan. Kita balik saja, kita berikan kasih sayang mereka. Ya. Nah, pada posisi kontrol penghukum, ya ada sebuah kalimat ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Inilah kalimatnya bagaimana posisi kontrol seorang penghukum. Ya, penghukum pasti Bapak Ibu pasti pernah menghukum. Tapi untuk saat ini marilah kita mulai belajar bagaimana cara setidaknya sedikit mengurangi rasa hukuman kepada siswa. Ciptakan suasana senang. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ada kalimat pembuat bersalah yaitu Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah suatu kalimat tentang pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, rasa kekecewaannya. Jadi kecewa kepada siswanya itu yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian yaitu teman. Posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah. Ayo kamu ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Seakan-akan kita sama peserta didik kita merasa teman, gitu. Ya posisinya gitu loh. Ya posisinya itu. Gimana ya? Tapi jangan sampai terbalik nanti. Ya kita harus mengontrol juga. Jangan sampai nanti siswanya ngelunjak begitu kita sudah berada posisi kita pada teman. Ya nanti terbalik. Kita dianggap teman mereka. Nah, kita harus bisa mengkondisikan. Nah, kemudian yaitu persoalan keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ada sebuah kalimat yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tuh. Jadi dia memantau. Ya, jadi dari yang ketiga tadi jelas memiliki suatu perbedaan, ya, mulai dari kalimatnya atau tindakannya. Kemudian, ya, yang sebenarnya tentang manajer, ya, manajer. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, ya. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian kalimat yang berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sebagai manajer lihat. Ya. Kemudian dari sini mungkin sudah bisa kita lanjut ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu pada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah ini, tadi penjelasan sekarang
Bagaimana contohnya? Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ketika kasusnya itu siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau penghukum kalimatnya, kamu datang terlambat, silakan berdiri di lapangan dan menghormat bendera. Udah jelas kalimatnya, langsung menembak siswa tersebut menghukum, das gitu. Tidak ada lagi kata ampun biasanya ya, pasti itu. Mungkin sering atau tidak sering ya, pasti kita pernah hukum murid. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, sudah sering Bapak peringatkan, tapi kamu terus mengulangi kesalahan. Nah, di sini sudah ada mulai lemas, ya, artinya kontrol dirinya, bisa mengontrol emosi. Sudah sering Bapak peringatkan, tapi kamu terus mengulangi suatu kesalahan. Tuh. Kemudian teman, ayolah besok bangun lebih pagi ya, supaya tidak terlambat. Jadi ketika bisa tersebut, kita posisikan, ayolah, mungkin ditanya di rumah kamu ada siapa? Bisa nggak ada yang membantu membangunkan kamu lebih pagi supaya kamu berangkat lebih pagi dan tidak terlambat lagi? Ada Pak Guru, ada siapa? Bapak, ibu saya. Terus bangunnya bagaimana? Sama Pak Guru, bangun siang juga. Nah, kalau bangun siang ada lagi nggak? Ada kakaknya, sama juga Pak Guru. Terus apa yang lain? Jam, alarm, ya itu dipakai. Ya, jadi kalimatnya seakan-akan kita kan ya enjoy santai kepada siswa. Kemudian sebagai pemantau, kamu hari ini melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, aturannya apa? Konsekuensinya apa ketika kamu terlambat sekolah? Jadi kita dan sadar sebagai suatu konsekuensi apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Itu ada di pemantau. Ya. Kemudian di manajer. Di manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Memanajerkan, kita bertahan. Ya, udah mulai lagi. Ya, konsepnya lain lagi. Jadi yang kelima ini mungkin yang mana Bapak Ibu lakukan nanti. Kelima-limanya bisa dipilih atau di penghukum tidak mungkin, jangan sampai di penghukum. Kemudian, nah kita lanjut konsep budaya positif yang keenam, yakni tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Itu terus keyakinan kelas. Setiap kelas memiliki suatu keyakinan. Pasti itu tidak mungkin kita tidak memiliki ya. Pasti kita memiliki ada keyakinan kelas masing-masing. Dan keyakinan kelas itu pasti akan berbeda-beda. Ada mungkin kalimat yang sama. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu yang pertama lebih abstrak, singkat. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat suatu keyakinan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat suatu keyakinan kelas, itu diusahakan tidak usah panjang-panjang, tidak panjang lebar, ya. Kemudian tentunya hal yang positif. Kemudian tidak usah banyak-banyak, 5 atau 6 itu sudah cukup. Supaya apa? Supaya kita dan peserta didik kita, murid kita itu ingat akan suatu keyakinan kelas mereka. Dan yang penting adalah melibatkan, ya, bukan kita yang membuat, tapi kita bersama-sama melibatkan peserta didik kita untuk membuat suatu keyakinan kelas itu. Jadi
tidak kita yang membuat, tapi bagaimana caranya mereka akan belajar membuat keyakinan kelas mereka. Baik itu mungkin dengan sistem kelompok dulu atau dengan tanya jawab langsung kita kesimpulkan. Nah, langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, langkah utamanya yaitu yang pertama berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Tentu kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tentunya keyakinan kelas itu pasti kalimatnya ya positif, dan mungkin yang negatif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan menjadi nilai suatu kebajikan atau suatu nilai keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, ya, perannya si A, si B, si C itu bagaimana, pasti beda-beda perannya, atau peran kelompok A kita buatkan nama kelompok mawar, B dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi ketika kayak kelas kita sudah buat, kita tetapkan misalkan di kelas 4, kelas 3, dan kelas 6 atau kelas bawah, kita tinjau lagi keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Yang jelas ketika keyakinan kelas pasti kan berbeda peserta didiknya, tidak mungkin sama. Nah, kita tawarkan lagi, anak-anak tahun lalu kelas ini begini keyakinan, apakah kita rubah? Rubah Pak Guru, mari kita buat keyakinan kelas yang baru. Mungkin ada ditambahkan atau ditetapkan, itu nanti kita buat bersama-sama. Nah, di sini pembentukan kayak kelas di kelas 3. Nah, bisa bukan secara kelompok, kita buatkan selebaran. Anak-anak, kita sekarang buat suatu kayak kelas yuk secara berkelompok. Nanti curahkan pikiran tentang kayak kelas, kita kasih selebaran. Ya, kasih selebaran. Nah, ketika anak-anak sudah mulai berpikir, misalkan, yuk kita tulis, jangan buang sampah sembarangan di kelas. Nah, mungkin anak bisa itu, jangan dibunuh. Gitu. Ada lagi di kelompok lain. Kelompok kita tidak usah bagi banyak kelompok, 4 kelompok atau 3 kelompok, ya. Pasti mereka memiliki pemikiran berbeda-beda. Nah, ketika mereka sudah mengisi form yang kita beri, suruh salah satu dari perwakilan mereka ke depan, ya, perwakilan ke depan, membacakan. Oh, kelompok A, kelompok 1, silakan dibacakan hasilnya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu dibacakan. Ya. Bacakan supaya apa? Dari masing-masing kelompok tahu. Oh, kelompok 1 ternyata begini keyakinan kelasnya. Kelompok 2 begini, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, pasti ada yang sama dan ada yang tidak sama. Nah, di situ baru kita simpulkan. Anak-anak kita tawarkan untuk kelompok 1 begini. Bagaimana, setuju? Kalau setuju Pak, misalnya kita buat kayak kelas, kita bersikap baik dan jujur. Bagaimana? Kita tulis. Oh, berarti keyakinan kelas yang pertama baik dan jujur. Kemudian yang kedua, kita saling menghormati Pak Guru. Kita tawarkan lagi. Bagaimana kalau menghormati? Bagaimana, setuju? Kita balikkan lagi, menghormati sama siapa? Otomatis anak-anak pasti akan menjawab hormat sama Pak Guru, sama Bu Guru, sama teman juga Pak Guru, pasti berbeda-beda. Ya. Keyakinan kelas berikutnya adalah kita saling mendengarkan. Nah, di saling mendengarkan ini biasanya anak-anak mendengarkan Bapak Ibu Guru. Ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan siapa? Mendengarkan teman yang ketika menjawab soal atau dia bercerita, ya. Kemudian keyakinan yang berikutnya, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Ya. Budaya positif juga, tolong. Kemudian terima kasih. Ada lagi kata maaf. Ya Miss ya. Apa 4 kata ajaib atau 3 aja? 4 kata ajaib. Nah, ajaib sekali. Maaf, minta tolong, terima kasih, dan permisi.
Itu mari kita ciptakan budaya itu. Permisi ketika di kantor anak-anak kita kasih tahu. Ketika anak masuk kantor atau ke kelas lain, ucapkanlah kata permisi di depan guru, pak guru yang lebih tua. Permisi pak, nah tolong. Tuh. Kalimat tolongnya bagaimana? Tolong ketika kita membutuhkan suatu bantuan, ya kita tolong. Belajar anak-anak mengucapkan kalimat atau kata tolong. Kemudian terima kasih. Bagaimana ketika dia diberikan sesuatu harus membuat satu terima kasih. Dan yang keempat adalah meminta maaf. Itu sudah diajarkan. Melakukan kesalahan seharusnya kita meminta maaf anak-anak. Jangan sampai ketika kita salah kita tidak meminta maaf. Ya. Mungkin dari sini kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ini konsep budaya positif yang terakhir. Jadi dari yang ketujuh itu ya. Segitiga restitusi positif merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, sudah tadi saya paparkan, saya jelaskan. Ya, ini. Dari Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline. Ya, Miss ya, maaf bahasa Inggrisnya agak ribet-ribet. Telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution ya, Tringle ya. Nah, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan suatu keyakinan. Di bawah sekali kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Stabilkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Sekarang contoh, orang lari sama apa ini? Kita tenangkan mereka, stabilkan identitasnya. Ya, sama ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana kita menenangkan diri, tenangkan diri anak-anak dulu, biar stabil. Kemudian lanjut ke setelah ke stabilkan identitas, baru kita ke validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ada beberapa kalimat yang di posisi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kembali ke keyakinan lagi tadi. Setelah kita mengusahakan, kita tanyakan keyakinan. Apakah keyakinan dia melanggar keyakinan tersebut atau tidak? Kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa jika kamu melanggar keyakinan kelas? Ya. Nah, nanti saya berikan contoh. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi, ketika mereka sudah emosi, nalarnya pasti tidak rasional. Nah, kita stabilkan dulu supaya apa? Mereka tenang, pikirannya juga tenang. Nah, contohnya respon itu. Berbuat baik itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh ketika anak yang sedang berkata kasar atau mudah mengebak meja. Ketika Aldo mendatangi seorang gurunya, permisi Pak Guru. Ya silakan dulu Aldo. Ada apa Aldo? Saya kesal sama ketua kelas Pak.
Masa saya aja yang disalahkan Pak, padahal teman-teman juga ribut, saya nggak terima Pak. Pasti emosional anak ada ketika dia selalu disalahkan misalnya Thomas, duh kamu jangan ribut, padahal temannya yang lain ribut, tetapi yang ditegur siapa? Aldo. Dia datang pasti emosi sambil ngomong meja. Nah, kita stabilkan identitasnya. Oh begitu, coba tenangkan dirimu Aldo, tenangkan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hentikan nafasnya. Hentikan ya, tarik nafas berpelan ya. Kemudian begini Aldo, apa yang kamu alami itu pernah terjadi pada Bapak. Bapak dulu dituduh paling ribut juga di kelas, padahal yang lain juga ribut. Ya Bapak marah juga seperti kamu. Seakan-akan kesalahan si Aldo itu pernah kita alami. Pernah kita alami. Supaya apa? Mereka anak itu agak tenang, mungkin merasa di backup, merasa di backup sama gurunya. Ada pembelaan, suatu pembelaan dari gurunya. Padahal dia salah. Stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah pantas itu dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid tersebut melakukan kesalahan. Contoh responnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tadi. Meja, menepuk meja atau berkata kasar, pasti punya alasan mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya apa? Menjaga. Kamu boleh kok bersebegitu, tapi ingat, pantas enggak? Nah nanti keyakinan kelas lagi. Jadi setelah kita yang tadi itu menstabilkan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, itu berikutnya adalah suatu menanyakan keyakinan. Segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di mana proses ini murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yaitu contohnya respon apa nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Itu responnya. Nah, Caca kasih contoh seperti tadi Aldo, kejadian Aldo, guru. Baik Aldo, sekarang coba kamu ingat tindakan kamu tadi itu yang memarahi ketua kelas sampai memukul meja, tindakan kamu itu kira-kira sesuai tidak dengan prinsip keyakinan kelasnya? Itu setelah tadi kita menenangkan, menvalidasi, sekarang larinya ke keyakinan kelas. Tidak Pak, saya juga tidak ingin membuat suatu masalah. Ya bagus, Bapak senang mendengarnya. Jadi kira-kira keyakinan yang mana yang kurang sesuai menurut kamu? Menghargai dan menghormati orang lain Pak. Mungkin di keyakinan kelas ada kata kalimat menghargai dan menghormati, berarti dia sudah melanggar suatu keyakinan kelas yang sudah dia buat. Kemudian bagaimana kita menurut Aldo yakin tidak kalau menghargai orang lain atau menghormatinya penting buat diri kamu? Yakin sekali Pak Aldo, kita perlu saling menghargai dan menghormati. Di sini kita mulai menanamkan suatu kebaikan budaya positif. Nah, itu penutupnya. Dalam penerapan disiplin positif hendaknya berkomunikasi yang baik dan guru mampu berefleksi posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inilah tujuan kita. Kita adalah sebagai pendidik, kita berada di garda depan, apalagi kita di anak usia sekolah dasar, itu karakter yang paling utama kita tanamkan dengan tujuan, yaitu di alurnya profil pelajar Pancasila. Dasarnya dari
sekolah dasar itu. Nanti akan merambah, kalau sudah dasarnya kita bagus ya, maka akan nantinya kita memiliki suatu karakter yang bagus. Ya, Bapak Ibu, sampai di penghujung kalimat terima kasih ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersama-sama berkolaborasi bersama saya CGP Angkatan 10 tentang sesi berbagi budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat dan berguna bagi kita, dan tentunya bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya atau menerapkannya. Jadi saya cukupkan sekian dan terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.